Oke, jadi di sini diriku mengumpulkan kalian karena ada sesuatu yang spesial di malam ini, yaitu tentang kenaikan jabatan dari salah satu anggota 2SK. Di sini aku tidak menurunkan jabatan siapapun dan aku hanya menaikkan satu orang yang kukasih kenaikan jabatan, yaitu Tuan Mona. Dia akan kuangkat menjadi tangan kiriku. Jadi di sini aku punya dua, yaitu tangan kanan dan tangan kiriku. Kita punya underboss 2. Nah, kebetulan kemarin pas pertemuan Grevanos, kita sebenarnya sudah berusaha untuk merekam, membawa kameramen untuk merekam activity kita, namun tidak sengaja karena musibah juga video yang itu tidak tersimpan. Ya udah, gak apa-apa. Di sini Tuan Mona bisa naik ke atas untuk mewakilkan dirimu. Oke. Jadi gimana Tuan Mona, apakah kau bersedia menjadi sayap kiriku untuk mengembangkan DWSK Familia? Ya, tentu saja. Aku sangat bersedia memasuki jabatan sebagai underboss 2, dan saya mohon kerjasama untuk kalian semua, karena saya di sini membantu dari bos kita untuk memperkembangkan bisnis dari keluarga DWSK Familia ini. Saya harap kalian semua menghargai dan tidak ada yang tidak terima soal keputusan ini. Oke. Dari Tuan Zain. Jadi di sini ada, kau dapat bantuan juga dari Tuan Mona. Nanti bakal ada bantuan juga. Kalian saling kerjasama. Kita semua saling kerjasama. Dan aku mau di sini gak ada yang yang merasa bahwa saatnya kalian itu tidak penting di keluarga ini, tidak ada. Jadi semuanya kalian ini orang-orang penting, pion-pionku di sini. Kalau tidak ada kalian, aku juga tidak bisa bergerak di sini. Nah, jadi untuk Tuan Zen, mungkin kau ada masukan untuk Tuan Mona, apa yang ingin kau sampaikan? Kegiatan yang harus dilakukan harus dilakukan dan dilakukan Oke. Untuk Tuan Mona, ada yang ingin kau sampaikan ke Tuan Zen? Sedikit saya sampaikan di sini. Kembali lagi saya ucapkan bahwasanya saya di sini diangkat untuk menjadi underboss yang kedua sebagai tangan kirinya dari Pak Bos Rizky. Kita di sini tidak ada yang namanya iri hati dan dengki, dan saya juga tidak terlalu berminat untuk memasuki jabatan sebagai underboss 2. Tapi karena ada suatu permasalahan yang sepertinya dari Bapak Zain ini tidak bisa untuk mengendalikannya sendiri, dan saya akan turun tangan sendiri untuk membantu dari Bapak Zain dan Bapak Bos untuk menyelesaikan masalah-masalah yang akan kita hadapi ke depannya. Mungkin tidak ada yang iri hati kan, semuanya aman. Iya. Lalu sekarang aku butuh satu orang sih sebenarnya yang untuk menghandle bisnismen ini. Oh ya, kemarin si Furkon bisnismen juga kan? Iya, sedikit saran dari saya itu kita naikkan si Furkon sebagai businessman kita. Oke. Furkon, kau dengar kan? Jadi di sini tugasmu yaitu menjual semua aset kita
cuman bukan aset semuanya ya, maksudnya itu kayak persenjataan ataupun marijuana itu bakal kami serahin ke dirimu. Sebisa mungkin mu jual itu dengan harga yang telah ditentukan, harga yang telah kami tentukan. Oh ya, dan kemarin juga si Van dan Tokyo itu udah kita angkat sebagai anggota, jadi dia bukan relasi lagi. Jadi mungkin di Tokyo sama Van ini karena dia belum bangun atau di RS dia tadi. Iya, dia di RS yang dia minta jemput pagi yang Tokyo. Oh, oke. Begini saja, nanti Tuan Zen atau Tuan Mona, karena kalian tangan kanan tangan kiriku, kalian bisa sampaikan nanti kepada Tokyo dan Van yaitu mengenai tugas. Jadi kita bakal ngasih tugas ke mereka yaitu tentang pembuatan arang, lalu pembuatan bubuk mesiu gitu. Karena kita sangat membutuhkan yang namanya bubuk mesiu untuk melakukan pertukaran kepada Grevanos sementara ini, karena kita belum tahu pastikan detailnya cara merakit itu bagaimana gitu. Jadi kita terpaksa minta bantuan ke Grevanos gitu. Oke, nanti dia saya sampaikan kepada Tokyo dan Van. Oke, kalau begitu lalu silakan ada yang mau disampaikan Kak? Tapi punya pas di bawah. Oke. Bawah. Untuk Devin dan Lucy, tugas kalian masih sama, yaitu menghandle keuangan dan juga membagikan persediaan makan minum kepada anggota-anggota beserta relasi kita. Itu tugas kalian. Jadi di sini semuanya punya tugas. Untuk Win dan para member lainnya nanti akan ku kasih tugas sama seperti Tokyo dan Van. Dan nanti maunya Tuan Mona dan Tuan Zen. Tuan Mona jadi tadi udah bersedia juga untuk menyampaikan. Nanti sampaikan aja ke seluruh member Tuan Mona kalau bisa, ke Win, Kazu, Tokyo, Van. Nah, itu tugaskan mereka untuk mengolah batu arang lalu diolah menjadi bubuk mesiu. Oke, sedikit tambahan dari saya Bung. Jikalau nanti dari keuangan kita itu bertambah ataupun berkurang, jadi saya mau dari kita semua ini, apabila dari bos memerlukan bahan-bahannya, seandainya dari tambang batu, tambang minyak, ataupun dari kayu, kita jangan ada yang menolak satupun. Kita kerjakan semua tanpa ada pilihan, karena ini demi kebaikan dari keluarga kita juga, terutama untuk bahan-bahan untuk crafting senjata, karena kita berbisnis dengan Grevanos. Karena untuk saat ini seperti yang fokus bilang tadi malam secara umum tentang bahan-bahan masih banyak, akan tetapi yang masih kurang itu hanya bubuk mesiu. Jadi ya kebetulan saya juga kurang tahu bahan-bahan dari bubuk mesiu itu, karena saya kurang paham bagaimana cara pembuatannya. Karena sebagian saya tanya di warga-warga setempat, ada yang mengatakan memakai pure oil, ada yang mengatakan memakai belerang, dan ada yang mengatakan bahwa itu kayu itu di batas sampai ke kemasan kedua. Saya kurang paham mengenai itu. Nanti kita bisa lemparkan ke Tokyo untuk mencari sebuah informasi yang berharga tentang pembuatan dari bubuk mesiu. Ya, kita saja dari saya tidak ada pilih-pilih kerja. Kalau bos memerintahkan apa yang harus dikerjakan, bawa batu tambang ataupun minyak kita kerjakan semua. Tidak ada yang memilih, yang paham ini. Oke, itu sedikit saran masukan dari Tuan Mona. Jadi di sini kalian bisa ngertiin. Dan kami juga di sini sebenarnya tidak tinggal diam. Kami di sini juga capek sebenarnya mengurus semua kayak memantau perbisnisan yang kalian lakukan. Terus mengadakan pertemuan ke kelompok-kelompok lain. Itu sangat berisiko sebenarnya kalau misalnya mereka tahu identitas kita. Jadi di sini semua mengerti kan? Mengerti Pak. Mengerti Pak.
ada yang tidur ya. Jadi Pak Bos Wes rapat untuk pembagian makan dan minum. Kebetulan stok saya sedang sangat jauh berkurang. Oke. Boleh. Silakan setoran ke Mr. Michael si Roy. Oh iya, di sini sebelumnya di sini sebentar Tokyo. Sebelumnya di sini aku mau bilang ke kalian bahwa saatnya jikalau kalian melakukan bisnis ataupun seperti member, kan kami tugaskan untuk mengolah arang dan mengolah bubuk mesiu. Itu kalau bisa, walaupun kalian ditodongin atau disandra segala macam pun, jangan bocorkan identitas keluarga. Begitu juga dengan diriku, aku tidak bakal membocorkan identitas keluarga. Biar apa? Biar nggak berimpact ke kalian. Seandainya diriku kenapa-kenapa, aku mau itu jangan terjadi. Pokoknya identitas kalian ditutup rapat-rapat, oke? Yang pertama kita stop dulu untuk relasi dalam jangka waktu sebulan internasional. Kita kembangkan yang ada dulu sekarang. Jadi untuk relasi yang udah ada sekarang mungkin tidak apa-apa dikembangkan saja dulu. Dan untuk kedepannya sebelum relasi itu direkrut untuk menjadi anggota, kita tidak ada penawaran relasi selanjutnya kecuali ada perintah dari Pak Bos Wes. Semua itu nanti biar saya yang handle untuk masalah relasi. Oke. Iya. Jadi di sini aku juga nggak mau untuk kalian semua. Sebenarnya aku lihat kalian semua di sini dan juga Tokyo atau Van atau relasi yang duanya, itu kulihat kalian aman. Jadi di sini aku nggak mau lah ada kejadian seperti kemarin, karena di sini kita udah abu-abu ini di kota ini. Jadi udah abu-abu tuh maksudnya kita tuh udah hampir hilang kepercayaan sebagai orang yang akan melakukan aktivitas-aktivitas seperti ini di kota gitu. Sedikit lagi karena masalah kemarin, tapi ya udah nggak apa-apa, udah terlanjur. Dan aku mau kalian nggak ada yang pakai kayak gitu lagi lah ya. Nah, oke. Yaudah, untuk Devin dan Lucy bisa mulai pembagian makan minumnya sekarang. Untuk yang mau setoran kayak si Tokyo bisa ke Roy langsung ya. Kita berbicara sambil menikmati keindahan bukit dan bulan inilah ya. Nah, jadi gini. Di sini kan kita bertiga sudah menjadi, bisa dibilang, kepala dari keluarga kita ini. Jadi di sini kita sama-sama bekerja sama membangun bisnis dan hal-hal lainnya untuk perkembangan keluarga ini bersama. Jadi aku mau di antara kita bertiga itu jangan sampai ada yang namanya cekcok ataupun segala macamnya. Kalaupun memang ada yang tidak suka, silakan dibilang. Oke. Ya, kalau tidak ada yang seperti itu kita bilang nanti itu kita pasti akan koreksi bersama dan kita cari jalan keluarnya. Tidak ada perpisahan di sini. Nah, betul sekali yang dibilang itu Mona. Jadi di sini juga karena kita kepala keluarga, jangan ada yang merasa tersaingi ataupun gimana. Jabatan kalian itu tetap sama. Ya, di sini kita tidak ada yang namanya itu membeda-bedakan. Jadi si Zen, saya memanggilnya Giant. Saya tetap menganggap Anda itu sebagai senior saya. Karena saya di sini baru diangkat sebagai under bos 2 dan tangan kirinya dari Pak Bos Wes. Saya tetap menghargai Anda, dan apabila yang saya tidak ketahui, saya tetap bertanya kepada Anda untuk bagaimana tahapan demi tahapan yang akan kita lalui untuk perkembangan dari keluarga kita, dan ini juga semua demi Deweski Family. Sepertiku pastinya kita ikutin alur bisnisnya aja. Kita akan bertamu ke kelompok-kelompok lain untuk berbisnis, karena kita keuangan juga
menipis juga kan. Jadi kita urus bisnis aja dulu. Oke, kita bisa urus bisnis ya dengan bantuan Kak. Jadi dari Pak Boswes, kapan kita bisa mulai untuk penjualan dari senjata yang telah diberikan oleh para mafia Brevanus tadi malam? Jadi kapan bisa kita pasarkan? Dua paket senjata juga, 2,5 lah bisa dibilang. Itu udah bisa di ini juga, bisa dipasarkan juga. Mungkin mulai besok kita udah mulai bisa memasarkan. Jadi untuk marijuana kan ada di dua bidang. Jadi satu menghandle marijuana, satu lagi menghandle senjata aja. Karena jadi begini Pak Boswes, karena menurut saya sendiri dari beberapa anggota kita ini, saya bukannya tidak percaya dengan keluarga, tetapi mereka belum siap untuk melanjutkan perbisnisan yang telah ataupun yang akan kita lakukan ke depannya. Jadi sedikit saran dari saya, ya seperti yang kita bicarakan dulu, kita berempat, kalau si Boys ada, kalau si Boys nggak ada, kita bertiga yang menjalankan. Karena menurut saya di sini yang bisa melakukan perbisnisan itu hanya si Furkon, dan saya cuma percaya dengan Furkon di sini. Yaudah begini saja. Mungkin ini ada sedikit idea udah. Gimana kalau kita bertiga yang menentukan tentang berdua? Contoh saat kita bertiga yang menghandle senjata. Dan untuk marijuana itu yang akan menghandle Furkon dan penjualan. Tapi setiap 3 hari sekali kita akan melakukan pengecekan kepada Furkon tentang barang yang dijual dan berapa pendapatan. Kita tidak ada yang namanya itu tidak percaya terhadap keluarga-keluarga kita sendiri dengan melakukan pengecekan per minggunya, karena ini juga demi kebaikan untuk keluarga dan keuangan keluarga. Dan sepertinya si Furkon bisa dipercayakan untuk melakukan hal tersebut. Dan kembali untuk hal persenjataan itu, bagaimana kalau kita bertiga saja yang menghandle dan menjualnya terhadap anak jalanan? Ya, kalian berdua setuju nggak, Pak Boswes sama Izen? Ya, setuju. Luki, coba kau turun dulu sebentar dulu sini, sepeda motor gitu. Iya. Enggak. Di depan ada garpu, tolong masukannya sampai aku patahkan lehermu sama motormu di sini ya. Ya, benar. Mungkin si Luki bisa kita ajak atau gimana itu? Apa ada yang bisa dibicarakan? Kebetulan kau menduduki mukaku ini. Luki. Oh sorry. Nah, jadi gimana untuk Tuan Mona dan Tuan Ben? Apakah Luki bisa kita andalkan gitu? Kalau untuk pemasaran dari senjata, sepertinya si Luki ini merupakan orang yang sudah kenal banyak dengan anak jalanan, dan mungkin kita bisa mempercayakannya sebagai hanya ya ibarat kata begitu, hanya menyebarkan brosur apabila mau membeli senjata dan tentukan tempat titik kumpulnya begitu. Jadi mungkin dari Pak Luki bisa untuk mengaturnya di sini untuk keluarga kami sebagai DSK Family, karena Bapak diajak ke sini nggak mau. Saya sudah capek Pak dengan alasan Bapak yang gak logis. Betul. Ya, gimana menurutmu Tuan Luki? Saya bukan tidak mau Tuhan, tapi saya menunggu permintaan Tuhan untuk saya memasuki keluarga Tuhan. Apakah saya harus diospek lagi Tuhan? Terbang seperti bibel, menusuk seperti kedila. Nggak harus. Kau ini kemarin ini abis ngebegal aku kemarin kau ya. Iya kan? Monyet, aku lagi jalan yang disuruh kau ngambil bubuk misyu, aku dibegal sama dia. Aku bilang, Luki, kau berani sama aku ya? Kabur dia. Gini Tuhan, saya tidak mengetahui dia, soalnya dia berkendara kan, naik mobil, dan jendela mobilnya tidak
gelap, jadi saya tidak melihat mukanya. Oke lah kalau begitu. Eh, jadi kau sekarang pekerjaanmu seperti itu kah? Membegal atau segala macam? Ya, begitulah Tuhan, kalau saya sedang ada waktu luang saya membegal. Tapi mungkin saat kau telah masuk di Blue Family ini, untuk pembegalan atau segala macam itu mungkin akan harus dihilangkan mungkin. Soalnya apa? Itu pembegalan itu dapat berimpact besar pada keluarga kita, yaitu identitas kita mudah tercium oleh kepolisian, apalagi saat kau tertangkap. Kau tahu kan? Itu saya sudah mengetahuinya tuh. Oke, kita kembali ke pembahasan pertama tentang pemasaran senjata. Ya, seperti kita ketahui, si Zayan sudah menjadi korban si Lucky ini, dan sepertinya dia kenal banyak orang di luar sana, dan mungkin saya minta bantuannya untuk biar ya pemasaran senjata dari keluarga Dueski ini berjalan lancar dan keuangan kita itu terpenuhi. Jadi si Lucky, apakah bisa bantu? Karena sekarang kamu bukan minta membantu, karena itu memang tugasmu. Karena sekarang kau itu sebagai seorang Dueski Familia Mafia from Rusia, you know. I know. Mungkin sedikit saya berbicara tentang bisnis senjata. Iya benar. Saya punya rencana mungkin besok itu bakal kabarin gimana rencana soal bersenjata. Oke, boleh. Jadi seandainya kalau kapanpun kamu ready, kamu bisa sampaikan di website apa yang akan kita lakukan, dan seketika kita telah berada di kota, kita melanjutkan aksi yang telah kita rencanakan sejak dini, yaitu memperjual senjata dan beberapa marijuana yang telah kita beli. Karena dari kemarin ini udah beberapa hari kita belum ada satupun laku tentang marijuana. Kita nggak tahu bagaimana sistem pekerjaannya. Mungkin nanti saya beberapa Itu sebenarnya memang kami tugas aku tuh mencari informasi. Kau di sini diletak bisa dibilang bisa diletak di tentang informan gitu. Jadi aku butuh segala informasi dari itu tentang penjualan senjata maupun marijuana. Begitu juga dengan tugasmu yang satu lagi itu seperti yang dibilang Tuan Mona tadi, menebarkan browser. Jadi kalau kau misalnya keluar, entah kau mungkin ada teman-teman jalanan gitu kan, kau bisa kau ajak temanmu itu untuk membeli persenjataan kita. Kalau bisa begitu. mungkin saya mempunyai beberapa teman gangster di kota ini. Kabarin mereka juga kita menjualkan senjata. Mungkin saya untuk pertama jual senjata tidak mengatakan kita dari mana, itu akan bertahap, mereka bakal tahu. Bagus. Oke, jadi begini Pak Bos Wes dengan Zayan, mungkin saran dari saya untuk status si laki ini, kalau memang boleh kita akan memberikan dia sebagai status rahasia. Bahkan anggota-anggota kita tidak ada yang tahu bahwa dia telah bergabung dengan kita hanya untuk melakukan penyebaran tentang persenjataan marijuana. Bagaimana Pak, kalian setuju? Biar tidak terlalu banyak ikut campur urusan yang gini, karena ini harus dilakukan oleh orang-orang yang lihai. Nah itu setuju kalau itu. Betul, aku juga sangat tertarik dengan saran dari Tuan Mona tadi. Itu memang saran yang menurutku, ide yang menurutku
sangat bagus untuk dijalankan oleh Tuan Luki. Jadi Tuan Luki, aku bisa memikirkan nama samaran, jangan sampai anggota ataupun lain. Jadi kalau misalnya mereka nanya ini siapa, bilang aja aku udah orang penting, utusan dari Beski dan Z, atau juga dengan Tuan Mona bisa aja bilang anggota. Banyak licin, suka mengaji. Oke, Dan juga jadi repot sudah, YG. sudah diputuskan di sini bahwasanya si Lucky sudah mendapatkan status rahasia dari kita bertiga, dan kita bertiga mengharapkan kerja yang sesungguhnya untuk penyebaran tentang pemasaran senjata dan marijuana, karena secara tidak langsung aset dan kekayaan keluarga kita ini berasal dari barang-barang ilegal itu semua. Jadi tidak ada kekeliruan sedikit pun dari si Lucky untuk menjalankan tugas ini. Kalau Anda keliru, Anda bisa tanya di website dengan Bapak Boswes, dengan si Bapak Zen, ataupun dengan saya sendiri, dan itu nanti akan kita bahas dan kita cari solusinya bersama-sama. Oke, mungkin dari saya mungkin segitu saja Pak Bos. Mungkin ada dilanjut dari Pak Zayan ataupun Pak Boswes. Silakan, saya akan mendengarkan. Kalau dari saya sih mungkin di sini aja sih. Mungkin dari Pak Zen ada yang mau di Enggak, aku ikut aja ikut.